Perkenalkan, nama saya Elda Joy Salina Sihaloho dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen Medan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Cara menyatakan relasi ada 3 macam, yaitu yang pertama, diagram panah, kedua, diagram kartesius, 3, himpunan pasangan berurut. Dan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain tepat satu ke himpunan daerah kawan atau kodomain. Setelah kita mengetahui apa itu relasi dan fungsi, maka kita juga harus mengetahui perbedaan dari relasi dan fungsi. Maka perbedaannya yaitu, pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan khusus tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi tentang cara menyatakan relasi, yaitu yang pertama, diagram panah. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal diagram panah, yaitu diketahui Cici menyukai mie, Elda menyukai pangsit, Ernita menyukai kue, Ayuli menyukai mie, Widayu menyukai bakso. Maka nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Maka penyelesaiannya yaitu, dari soal di atas kita dapat mengetahui dua informasi, yaitu yang pertama, relasi antara teman-teman Cici dengan makanan kesukaan mereka. Dan yang kedua, yaitu misalkan kita buat dua himpunan, yaitu himpunan A yang beranggotakan Cici, Elda, Ernita, Ayuli, dan Widayu. Sedangkan himpunan B yang beranggotakan kue, bakso, mie, dan pangsit. Jadi, untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat ditunjukkan dengan anak panah, yaitu Cici menyukai mie, Elda menyukai pangsit, Ernita menyukai kue, Ayuli menyukai mie, dan Widayu menyukai bakso. Sehingga hasil diagram panah yang terbentuk adalah seperti gambar yang telah ditunjukkan. Baiklah, yang kedua yaitu himpunan pasangan berurut. Selain menggunakan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurut. Caranya adalah dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contohnya, misalkan C adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X lebih kecil dari 7 dan X adalah bilangan ganjil. Dan D beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, maka nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Jawabannya, karena relasi yang dibentuk adalah faktor dari, sehingga diperoleh 6 pasangan berurutan yang ditulis dengan menggunakan himpunan sebagai
1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 3,6, 5,10. Baiklah, sekarang dengan cara yang ketiga, yaitu diagram Kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dapat ditulis dalam bentuk titik-titik atau garis. Maka contohnya yaitu diketahui Cici menyukai mie, Elda menyukai pangsit, Ernita menyukai kue, Ayuli menyukai mie, Widayu menyukai bakso. Maka nyatakan relasi tersebut dengan menggunakan diagram Kartesius. Penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat diagram Kartesius. Dengan sumbu horizontal, kita beri nama sumbu A. Dan vertikal, kita beri nama sumbu B. Jadi, pada sumbu A, kita letakkan himpunan A yang beranggotakan Cici, Elda, Ernita, Ayuli, dan Widayu. Dan pada sumbu B, kita letakkan himpunan B yang beranggotakan pangsit, mie, bakso, kue. Maka kita buat diagramnya, yaitu Cici menyukai mie, Elda menyukai pangsit, Ernita menyukai kue, Ayuli menyukai mie, dan Widayu menyukai bakso. Baiklah, setelah kita selesai membahas materi tentang relasi, maka kita masuk ke dalam contoh fungsi. Tadi sudah kita mengerti dan sudah kita tahu pengertian dari fungsi. Maka sekarang kita harus juga mengetahui bagaimana contoh fungsi dan yang bukan fungsi. Perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar tersebut ada 4 gambar dan 2 merupakan fungsi dan 2 lagi bukan merupakan fungsi. Gambar 1 dan 2 adalah fungsi, sedangkan 3 dan 4 bukan merupakan fungsi. Pada gambar 1 dan 2 dinyatakan fungsi karena daerah asal atau domain mempunyai pasangan tepat satu ke himpunan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan pada gambar 3 dan 4 bukan merupakan fungsi karena daerah asal atau domain mempunyai pasangan lebih dari satu ke himpunan daerah kawan atau kodomain. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal fungsi. Diketahui fungsi X sama dengan AX tambah B dengan F minus 5 sama dengan minus 4 dan F1 sama dengan 8. Tentukan nilai A dan B, kemudian tuliskan fungsinya. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama kita lakukan dengan menulis rumus fungsi, yaitu fungsi X sama dengan AX tambah B. Kemudian setelah kita menuliskan rumusnya, kita memasukkan nilai yang pertama, yaitu F minus 5 dengan menggantikan X menjadi minus 5, maka F minus 5 sama dengan A dikali minus 5 tambah B sama dengan minus 4. Maka minus 5 tambah B sama dengan minus 4. Maka kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian untuk mencari persamaan yang kedua, yaitu kita menggantikan nilai X menjadi 1. Maka F1 sama dengan A dikali 1 tambah B sama dengan 8. Maka
A tambah B sama dengan 8. Itu adalah persamaan kedua. Setelah kita mendapat persamaan 1 dan 2, selanjutnya kita eliminasi kedua persamaan tersebut agar kita mendapat nilai salah satu variabelnya. Yaitu di sini kita akan mendapatkan yang pertama nilai A. Maka kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Minus 5A tambah B sama dengan minus 4 dikurang A dikurang B sama dengan 8. Maka hasilnya minus 6. A sama dengan minus 12. A sama dengan 2. Setelah kita mendapat nilai A, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan. Bebas memilih persamaan 1 atau 2. Tapi di dalam soal ini kita memakai persamaan yang pertama, yaitu minus 5A tambah B sama dengan minus 4. Maka A-nya kita ganti menjadi 2 agar kita mendapat nilai B, yaitu minus 5 dikali 2 tambah B sama dengan minus 4. Minus 10 tambah B sama dengan minus 4. B sama dengan minus 4 ditambah 10. Maka B sama dengan 6. Jadi, setelah kita mengeliminasi dan mensubstitusikan, kita memperoleh nilai A dan B, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Maka berikutnya kita mendapat fungsi. Jadi fungsinya yaitu fx sama dengan 2x tambah 6.